Irene Mulia Aldan Luji, NIM 24320057, kelas B, Prodi PJKR. Di sini saya akan pembahasan tentang definisi, tujuan, manfaat, dan unsur-unsur lesson plan. Sebelum memulainya, terlebih dahulu saya mengawalinya dengan doa. Oke, saya akan menjelaskan pembahasan tentang definisi, tujuan, manfaat, dan unsur-unsur lesson plan. Oke, baik. Yang pertama itu definisi lesson plan. Baik, definisi lesson plan itu adalah rencana tertulis yang disusun oleh guru sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Rencana ini bersifat langkah-langkah sistematis tentang yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkan, serta bagaimana cara menilai hasil belajar. Dengan kata lain, lesson plan adalah panduan harian guru untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, terarah, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Inti dari lesson plan mencakup 6 inti. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, kedua materi ajar, yang ketiga metode pengajar, yang keempat langkah-langkah kegiatan belajar, yang kelima itu alat atau media dan sumber belajar, yang keenam itu penilaian hasil belajar. Lesson plan membantu guru mengelola waktu, menyusun kegiatan yang menarik, dan memastikan bahwa siswa memahami materi dengan baik. Oke, kita masuk pada tujuannya lagi. Tujuan lesson plan yang pertama itu, tujuan dari lesson plan adalah untuk memberikan panduan sistematis bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua itu menjabarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu lesson plan bertujuan untuk merinci kompetensi dasar dan indikator pencapaian komputer yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan dalam arena pengaturan keterampilan maupun sikap. Dengan tujuan jelas, proses pembelajaran dapat terarah dan teratur. Yang ketiga, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran, melalui lesson plan. Guru dapat menentukan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang paling sesuai dengan materi, karakteristik siswa, dan konteks lingkungan belajar. Hal ini mendukung aktivitas dan efisien dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu menjamin keterlaksanaan proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Lesson plan ini menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis melalui dari kegiatan pendahuluan, inti hingga penutup, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan alur dan mencapai hasil yang optimal. Yang kelima itu mengenal waktu dan sumber daya dengan efektif, dengan perencanaan yang matang. Guru dapat mengatur lokasi dan waktu yang profesional untuk setiap kegiatan pembelajaran, serta memanfaatkan media dan sumber belajar secara maksimal. Yang keenam lagi, memberikan acuan dan pelaksanaan penilaian pembelajaran. Lesson plan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi ketercapaian tujuan. Instrumen penilaian, penilaian kata lain assessment.
dilarang sesuai indikator dan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh itu memfasilitasi kebutuhan dan perbedaan karakteristik siswa. Dalam lesson plan, guru dapat menyusun diferensiasi pembelajaran yang mempertimbangkan gaya belajar, kemampuan awal, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Yang kedelapan itu meningkatkan profesionalisme guru dengan menyusun dan melaksanakan lesson plan. Guru menunjukkan tanggung jawab profesional dalam merancang proses pembelajaran yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Kita masuk yang dimanfaat. Lesson plan untuk memperjelas pemikiran karena ide yang masih ada dalam pemikiran biasanya masih belum jelas. Yang kedua itu menjelaskan dan urutan-urutan yang tercantum dalam perencanaan pembelajaran secara sistematis. Yang keempat ya, karena pemikiran manusia terbatas, maka membantu guru jika lupa terhadap sesuatu materi pembelajaran dengan cara melihat pembelajaran tersebut. Yang keempat itu mengakui kelebihan dan kelemahan perencanaan pembelajaran yang telah disusun sehingga guru mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau menyusun perencanaan pembelajaran ini. Oke, yang kelima itu membantu guru mengorganisasikan yaitu pembelajaran, lesson plan, memberikan panduan ini langkah demi langkah agar proses pembelajaran ini lebih terarah sistematis. Yang ketujuh itu menjamin pencapaian tujuan pembelajaran yaitu dengan perencanaan yang baik. Guru dapat memastikan setiap tujuan pembelajaran tercapai sesuai kurikulum. Yang ke-8 itu dalam waktu secara efisien, yaitu lesson plan membagi waktu untuk setiap kegiatan di kelas agar semua materi tersampaikan. Yang ke-9 itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Perencanaan yang matang menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, menarik, dan dengan sesuai kebutuhan siswa. Yang ke-10 itu sebagai alat evaluasi dan refleksi, yaitu guru bisa mengevaluasi proses pembelajaran, memperbaiki rencana ke depan berdasarkan hasil pembelajaran. Kita masuk dalam unsur-unsur lesson plan. Tujuan pembelajaran yang pertama itu tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran adalah suatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perilaku siswa ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua itu pokok bahasa, yaitu isi atau materi pembelajaran. Materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga itu metode mengajar, yaitu kegiatan pembelajaran harus digambarkan aktivitas siswa, karena pada hakikatnya yang belajar itu adalah siswa, bukan guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Yang keempat itu evaluasi. Pengajaran dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran meliputi evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi akhir pembelajaran. Oke, baik. Shalom. Selamat sore. Terima kasih.
Oke, baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.